Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas UAS Riset Operasi B, yang UASnya itu take home. Jadi kita langsung saja ke soal yang nomor satu. Di bagian rawat jalan dari sebuah panti jompo swasta, terdapat tiga dokter dan tiga pramuniaga di toko obat yang terlampir. Pasien datang ke panti jompo sesuai dengan proses Poisson dengan rata-rata 30 per jam, dan bergabung dalam antrian di depan bagian rawat jalan. Setelah didiagnosis dan mendapatkan resep obat dari salah satu dokter, pasien keluar dan bergabung dalam antrian di depan toko obat. Setelah membeli obat, pasien meninggalkan panti jompo. Jika waktu pelayanan masing-masing dokter mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit, dan waktu pelayanan masing-masing pramuniaga yang mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit, itu kita disuruh menentukan rata-rata jumlah pasien rawat jalan di panti jompo dan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh seorang pasien di panti jompo. Em, untuk penyelesaiannya, untuk model antrian dokter dan model antrian dari salesman-nya itu kita punya MM, MM-nya sama dengan 3. Terus ini diagram antriannya, ini lambda ini ketika pasien masuk, dan ini ketika eh, didiagnosis dokter. Setelah didiagnosis dokter, dia keluar ke antrian toko obat atau salesman-nya. Habis itu, setelah mereka mendapatkan obat yang direkomendasikan dari dokter, baru mereka keluar. Untuk diketahui, itu lambda satunya 30 orang per jam, Mio satunya 4 menit per orang. Jadi 60 dibagi 4 sama dengan 15 orang per jam. Untuk Mio 2-nya sama dengan 5 menit per orang. Jadi 60 bagi 5 sama dengan 12 orang per jam. Untuk S1 dan S2-nya sama-sama 3. Karena jumlah dokter dan jumlah salesman-nya itu 3. Yang ditanya itu LS dan WS. Yang pertama itu kita akan menggunakan matriks probabilitas routing dengan P sama dengan A11, A12, A21, A22. Itu sama dengan 0, 1, 0, 0. Dengan A11 itu 0, A12 itu 1, A22 itu 0, A21 itu 0. Habis itu kita hitung traffic equation. Jadi kita misalkan gamma I adalah laju total kedatangan ke stasiun I secara umum. Jadi secara umum gamma I itu sama dengan lambda I ditambah sigma dari J sama dengan dari J sampai dari J sama dengan 1 sampai 2 gamma J AJI. Maka untuk I 1,2 itu kita peroleh gamma I itu lambda ditambah gamma I A11 ditambah gamma 2 A21, itu kita jumlahkan jadinya lambda 1 plus gamma 1 dikali 0 plus gamma 2 dikali 0 itu sama dengan hasilnya lambda 1. Gamma 2 sama dengan lambda 2 ditambah gamma 1 A12 ditambah gamma 2 A22 sama dengan kita jumlahkan em, lambda 2 ditambah gamma 1 dikali 1 ditambah lambda 2 ditambah gamma 2 dikali 0 itu sama dengan lambda 2 ditambah gamma 1. Jadi jika lambda 2 sama dengan 0, maka gamma 2 sama dengan gamma 1. Dengan gamma 1 dengan lambda 1 sama dengan 30 orang per jam, dan lambda 2 sama dengan kosong. Jadi didapat gamma satunya 30 dan gamma 2-nya 30. Setelah itu kita cek kestabilannya. Jadi diketahui jumlah server S1
itu sama dengan 3 dan S2 sama dengan 3 dan laju pelayanan MIU 1 sama dengan 15 orang per jam dan MIU 2 sama dengan 12 orang per jam. Habis itu kita cek kondisi kestabilan untuk tiap node. I adalah SI dikali mu I itu lebih dari sama dengan G lambda gamma I. Kita kalikan SI dikali mu I itu sama dengan 3 kali 15. 3 kali 15 itu sama dengan 45. Nah, maka terbukti S S1 di dikali mu 1 itu lebih besar dari gamma 1 karena gamma satunya itu sama dengan 30. Itu kita lanjut ke S2 mu 2 sama dengan 3 dikali 12 karena 36. Maka 36 ini lebih besar dari gamma 2. Gamma 2-nya 30. Karena kedua kondisi terpenuhi, maka sistem antrian ini stabil. Setelah itu kita menghitung limiting probability dengan rumus em, PIN sama dengan rho I 0 dikali rho IN. Dengan rho I 0 itu sama dengan sigma N-nya dari 0 sampai SI min 1 seper N faktorial gamma I per mu I dipangkatkan N ditambah SI per SI faktorial dipangkatkan SI habis itu dikali gamma I per SI mu I itu dipangkatkan SI per 1 min gamma I per SI mu I. Itu jadi kita semuanya kita pangkatkan min 1. Jadi didapat rho IN-nya itu sama dengan 1 per N faktorial dikali gamma I plus gamma I per mu I dipangkatkan N. Untuk N-nya itu dari 0 sampai min 1 sampai SI min 1. Setelah itu S didapat rho I yang kedua P SI dipangkatkan SI per SI faktorial dikali gamma I per SI mu I dipangkatkan N untuk N lebih dari sama dengan SI. Jadi kita hitung di sini PISI-nya itu tadi rho I 0 dikali PISI. Kita hitung SI sama dengan sigma N sama dengan 0 itu sampai SI min 1 super N dikali gamma I mu I per mu I pangkatkan N SI per SI faktorial. Setelah itu didapat em, kita menggunakan rumus ini. Setelah itu didapat gamma I-nya sama dengan 30, mu I-nya sama dengan 15 dan SI-nya sama dengan 3. Menggunakan rumus yang di atas ini, kita masukkan angka-angka yang telah kita dapatkan tadi. 1 per 0 faktorial dikali 30 per 15 pangkat 0, 1 per 1 faktorial dikali 30 per 15 pangkat 1, ditambah 1 per 2 faktorial tambah 30 per 15 pangkat 2, sampai seterusnya, dan kita pangkatkan min 1. Habis itu kita kali 1/3 faktorial dikali 30 per 15 pangkat 3. Maka didapat hasilnya 1 plus 2 plus 2 plus 4. Ini kita pangkatkan min 1. Habis itu ini dikali. Dapat dari sini 1/6 dikali 8. Jadi jawabannya 1/9 dikali 8/6 sama dengan 8/54. Atau bisa kita sederhanakan jadi 4/27. Lalu kita hitung
P2, P2S2. Kita menggunakan rumus yang tadi, menggunakan rumus yang ini sama dengan rumus yang tadi. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya. 1/0 faktorial dikali 30 per 12 faktorial ditambah 1/1 faktorial. Setelah itu 30 per 12 pangkat 1/2 faktorial, 30 per 12 pangkat 2 sampai 1/3 faktorial dikali 30 per 12 pangkat 3 per 1 - 30 per 3 kali 12. Itu mengingatkan -1. Setelah itu dikali 1/3 faktorial dikali 30 per 12 pangkat 3 Jadi kita dapatkan 1 + 2,5 plus 3,125 plus 15,625. Itu kita pangkatkan -1. Setelah itu 1/6 itu kita kalikan 1/6 dikali 15,625. Didapat hasil 1/22,25 dikali 1/6 dikali 15,625. Didapatkan hasilnya 15,625 per 33,5. Itu kurang lebih 0,40466. Jadi kita hitung rata-rata jumlah pasien dalam sistem dengan rumus umumnya itu ini LI sama dengan gamma I per mu I plus PISI lambda I SI per 1 min gamma I per SI mu I itu kita pangkatkan 2. Jadi kita hitung L1-nya. L1 sama dengan mu I mu 1 ya. Kan ini I-nya sama dengan 1. Berarti gamma 1/mu 1 ditambah P1 dikali SI. Itu kita kalikan gamma I per SI mu I, gamma 1/S1 mu 1 per 1 - 1 per S1 mu 1 kita pangkatkan 2. Jadi kita masukkan nilai-nilainya 30/15 ditambah 4/27 dikali 30 per 3 kali 15. 30/45 per 1 - 30/45 kita pangkatkan 2. Didapat hasilnya 2 plus 4/27 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah 24/27. Itu sama dengan 2,8889 atau 3 orang. Menghitung L2-nya memakai rumus yang sama juga dengan menghitung L1. Terus langsung kita masukkan nilai-nilainya 30/12 ditambah 0,466 dikali 30/36 per 1 - 30/36 kuadrat. Jadi didapat hasilnya 2,5 plus 0,466 dikali 5/6 dikali 36 sama dengan 2,5 plus 0,466 dikali 30 sama dengan 16,48. Jadi kurang lebih ada 16 orang. Jadi untuk total dari LS itu kan L1 plus L2. Jadi 3 plus 16. Jadi 19 orang. Untuk rata-rata waktu pasien dalam sistem W sama dengan sigma I LI per sigma I lambda I. Jadi L1 ditambah L2 per lambda 1 ditambah lambda 2. 3 plus 16 per 30 plus 0. Jadi 19/30.
atau 0,633 jam atau 38 menit. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kami membahas tentang new scheduling approach for freight and passenger intercity trains considering blocking using queuing theory. Jadi untuk latar belakangnya, sistem transportasi kereta api antar kota ini menghadapi tantangan dalam mengurangi penundaan akibat blocking. Blocking itu waktu kondisi terhalangnya pergerakan kereta di stasiun-stasiun padat. Penundaan ini terjadi ketika kereta tidak dapat memasuki stasiun berikutnya karena semua jalur sibuk, sehingga harus menunggu di blok, yaitu segmen jalur antar stasiun. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya operasional atau ketidakpuasan penumpang dan penurunan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kapasitas stasiun dan efisiensi penjadwalan kereta barang dan penumpang dengan pendekatan teori antrian, dengan mempertimbangkan keterbatasan jalur tunggal. Di pada paper yang kami bahas, itu dimisalkan terdapat dua buah server, yaitu stasiun satu dan stasiun 2. Pada server pertama, yaitu stasiun satu akan mengangkut penumpang, kemudian bergerak ke server kedua, yaitu stasiun 2, lalu dapat bergerak meninggalkan sistem. Namun jika kereta langsung ke stasiun 2, maka kereta dapat bergerak meninggalkan sistem. Ini untuk model dan analisis. Jadi ini kondisi kereta yang ada di stasiun. Nah, pada ilustrasi ini, jadi akan dijelaskan itu merupakan bentuk umum dari model jaringannya. Dimisalkan untuk kasus sederhana tersebut yaitu sistem antriannya MM12 pada masing-masing stasiun. Di dalam kasus ini diasumsikan kedatangan para kereta berdistribusi Poisson dengan rate lambda. Waktu pelayanan kereta dalam tiap server juga berdistribusi eksponensial yang independen dan tidak identik dengan mean atau rata-rata waktu pelayanannya. Itu LI sama dengan 1/μI, di mana μI adalah service rate server I. Pada kasus ini juga berlaku disiplin antriannya mengikuti sistem first come, first serve. Artinya kereta mengangkut penumpang sesuai dengan urutan kedatangannya. Selanjutnya akan diambil kasus sebagai berikut. Jadi, misalkan em, terdapat dua kereta di stasiun satu dan 2. Kereta Terdapat dua kereta di stasiun satu dan dua kereta di stasiun 2 yang bergerak searah dari stasiun satu ke stasiun 2. Jadi untuk alur pelayanannya itu kereta dapat masuk ke stasiun satu atau stasiun 2 jika kereta masuk ke stasiun satu lalu mengangkut penumpang, maka kereta harus bergerak ke stasiun 2 agar bisa keluar dari sistem. Nah, jika kereta langsung masuk ke stasiun 2, maka kereta dapat langsung keluar dari sistem setelah mengangkut penumpang. Namun, jika stasiun 2 sedang penuh, maka kereta dari stasiun satu akan menunggu hingga ada tempat kosong yang tersedia di stasiun 2. Dalam hal ini mengacu pada permasalahan tandem queuing with blocking. Setelah itu, kereta yang datang ketika stasiun satu dan stasiun 2 penuh itu tidak boleh masuk ke dalam sistem. Jadi untuk model jaringannya. Jadi kereta datang ke stasiun satu. Dia menunggu untuk penumpang, jika penuh dia bisa langsung eh, keluar dari stasiun satu. Jadi dia nggak usah perlu masuk ke stasiun 2 lagi. Diasumsikan kereta bergerak searah dari stasiun satu ke stasiun 2. Ini untuk diagram alir model jaringannya. Jadi ini kan kedatangan kereta, ini stasiunnya. Setelah itu ini stasiun 2 dan ini tempat turunnya.
Jadi dia bergerak, semisalkan semisalkan kereta penuh, dia langsung bisa ke stasiun 2 dan keluar. Nah, ini untuk ruang state-nya. Ruang state-nya stasiun 1 dan stasiun 2. Ini sudah tertera pada gambar. Setelah itu balance equation. Flow out, flow in. Jadi lambda plus lambda pi 00 sama dengan mu 2 pi 01. Pokoknya sampai persamaan yang terakhir, persamaan 11, yaitu mu 1 plus mu 2 dikali pi 22 sama dengan lambda pi 12 ditambah lambda pi 21. Jadi untuk kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan model penjadwalan pergerakan kereta penumpang dan barang di jalur antar kota dengan jalur tunggal. Jadi satu arah pendekatan eh menggunakan pendekatan teori antrian. Jadi studi kasus ini dilakukan pada jalur yang mengalami masalah blocking dan penundaan tinggi. Implementasi model ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi jaringan kereta api di wilayah padat dengan infrastruktur terbatas. Ini daftar pustakanya. Setelah itu kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jadi apa saja pembelajaran utama Anda dari mata kuliah ini? Em, Mata kuliah riset operasi B itu khususnya membahas tentang discrete event simulation methods. Memberikan banyak pembelajaran penting berkaitan dengan permodelan dan analisis sistem kompleks. Salah satu pembelajaran utama yang paling saya pahami adalah dan saya anggap penting adalah sistem model antrian, khususnya model antrian satu server atau single server queue. Dalam model ini, saya mempelajari bagaimana pelanggan atau pekerjaan tiba dalam sistem, menunggu di dalam antrian, jika server sedang sibuk, kemudian dilayani dan akhirnya meninggalkan sistem. Saya memahami bagaimana menghitung waktu kedatangan, waktu tunggu dalam antrian, waktu pelayanan, serta waktu keberangkatan untuk setiap entitas di dalam sistem. Selain itu, saya juga belajar konsep statistik rata-rata seperti average delay, average service time, dan average wait time. Yang penting untuk mengevaluasi performa sistem. Selain model antrian, saya juga mempelajari model sistem inventory sederhana dengan kebijakan pemesanan yang digunakan untuk menjaga ketersediaan barang sambil meminimalkan biaya total. Simulasi Monte Carlo yang digunakan untuk memperkirakan probabilitas dalam sistem acak dan kompleks, seperti permainan dadu dan penempatan acak barang. Konsep dasar simulasi peristiwa diskrit, termasuk komponen sistem seperti entitas, atribut, event, state, dan event list. Em, untuk yang B, jelaskan mengapa pembelajaran tersebut yang paling signifikan. Jadi pembelajaran tentang model antrian satu server sangat signifikan karena konsep ini dapat ditemukan di dunia nyata, di banyak sistem di dunia nyata. Jadi seperti sistem pelayanan di bank, rumah sakit, bandara, dan pabrik manufaktur dan lain-lain. Dengan mempelajari bagaimana sistem antrian bekerja dan bagaimana menghitung performa dari sistem itu sendiri, saya memperoleh kemampuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki efisiensi operasional dalam berbagai konteks. Jadi pengetahuan ini tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga sangat aplikatif di dunia industri dan bisnis. Yang ketiga, yang C, bagaimana pembelajaran baru ini akan berdampak pada studi Anda. Jadi pembelajaran ini akan berdampak besar dalam studi saya, khususnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan permodelan sistem dan analisis performa. Saya pikir saya dapat menerapkan model antrian dan simulasi lainnya dalam studi kasus maupun tugas akhir. Selain itu,
Keterampilan dalam membuat model simulasi dan menganalisis outputnya akan sangat membantu saya dalam memahami dinamika sistem nyata dan mengambil keputusan yang lebih berbasis pada data. Jadi, ya, mungkin sekian dari saya. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih semua yang telah menonton.